Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai materi tentang ukuran letak data. Sebelum kita masuk ke inti materi, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Nafis Andana. Yang kedua, Ayu Diatitan Yudi Asmara. Yang ketiga, Tri Yuliasi. Yang keempat, Fatimah Nur Mukhlisoh. Dan yang terakhir, Nihaya Yusnaini Azhar. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak ya apa itu ukuran letak data? Ukuran letak data adalah besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dimiliki. Atau bisa diartikan juga bahwa ukuran letak data merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Ukuran letak data ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu median dan kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang ketiga materi tersebut, simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Memasuki materi yang pertama, yaitu median dan kuartil. Median itu membagi sesebaran data menjadi 2 bagian, sedangkan kuartil membagi sesebaran data menjadi 4 bagian. Nah, perhatikan gambar berikut ini. atau median atau Q2 yaitu kuartil tengah, Q1 kuartil atas, dan Q3 kuartil bawah. Pertama, menentukan median dan kuartil data tunggal. Untuk rumusnya, KI sama dengan X kurang buka I kurang buka N plus 1 kurang tutup per 4 kurang tutup untuk I1, 2, 3, K kuartil, X data ke, dan N banyaknya data. Untuk contoh soalnya adalah tentukan median, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas data berikut 10, 15, 15, dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita hitung ada berapa data. Nah, di sini kita bisa lihat ada 13 data. 13 data itu kita bisa ambil 6 dari kiri dan 6 dari kanan. Jadi otomatis yang tengah adalah 30. Tengah itu adalah median atau Q2 atau kuartil 2. Untuk kuartil 1, kita tinggal lihat di bagian kiri dari Q2. Kita lihat ada berapa jumlah data, yaitu ada 6. Lalu kita ambil tengah-tengahnya, kita peroleh 15. 15 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 15. Lalu di kuartil 3 sama dengan kuartil 1, kita ambil di bagian tengah-tengah yaitu 55 dan 57. 55 dan 57 itu kita jumlahkan lalu kita bagi 2 yaitu hasilnya 56. Jadi kita peroleh median kuartil 2 yaitu 30 dan Q1 15, Q3 adalah 50. Yang kedua adalah median dan kuartil data kelompok. Bisa dilihat rumusnya pada layar yaitu QI sama dengan TB1 ditambah 10 buka 1 per 4 N kurang sigma F kurang P per FI kurang tutup P. Untuk keterangannya, QI adalah kuartil ke I di mana I adalah 1, 2, 3, TBI tepi bawah kelas kuartil ke I, N jumlah semua frekuensi, sigma F kurang I sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I, FI frekuensi kelas kuartil ke I, dan P panjang kelas.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan Q1, Q2, Q3, dan median dari data berikut. Nah, ini di sini ada tabel nilai dan frekuensi. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita mencari Q1 dulu. Untuk penyelesaiannya yaitu kita buat tabel lagi, yaitu nilai frekuensi dan sigma F. Sigma F itu adalah frekuensi kumulatif, di mana caranya adalah 6 ditambah 0 sama dengan 6, 6 ditambah 4 sama dengan 10 untuk kelas kedua. Untuk kelas ketiga yaitu 9 tambah 4 tambah 6, dan untuk kelas-kelas berikutnya adalah jumlah frekuensi sebelumnya. Untuk N yaitu jumlah frekuensi adalah 50, maka 1/4 N adalah 1/4 kali 50 berarti 12,5. 12,5 itu ada di kelas ketiga, maka kita dapatkan kuartil 1 dengan TB1 adalah 43 dikurangi 0,5 sama dengan 42,5. Untuk sigma F yaitu frekuensi kumulatif ada di 10 dan F1 sama dengan 9. Untuk panjang kelas adalah 6. Lalu kita masukkan ke dalam rumus kuartil 1, yaitu dimana kuartil 1 sama dengan TB1 plus 1/4 N kurangi sigma F min 1 per F1 P. Lalu kita masukkan angka-angka tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu 42,5 ditambah kurang buka 12,5 kurang 10 per 9 kurang tutup 6. Nah, 42 ditambah 2,5 per 9 kali 6. Ini bisa kita coret 6 dan 9-nya menjadi 3 dan 2. Maka diperoleh 42,5 ditambah 5 per 3 sama dengan 42,5 ditambah 1,67. Maka didapatkan 44,17. Untuk kuartil 2 sama dengan kuartil 1, kita tentukan dulu bahan-bahannya, yaitu dengan 2/4 N sama dengan 2/4 kali 50 sama dengan 25. 25 itu berada pada kelas keempat. Nah, untuk TB2 yaitu 49 dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 48,5. Untuk sigma F atau frekuensi kumulatif ada di 19, F2 sama dengan 14, dan panjang kelasnya sama yaitu 6. Lalu kita masukkan ke dalam kuartil 2. Q2 sama dengan TB2 ditambah 2/4 N kurangi sigma F min 2 per F2 kali P. Maka Q2 sama dengan 48,5 ditambah 25 kurangi 19 per 14 kali 6. Nah, 48,5 ditambah 6/14 kali 6, maka 48,5 ditambah 36 per 14. Nah, sama dengan 48,5 ditambah 2,57. Nah, sama dengan 51,07. Selanjutnya adalah kuartil 3. Sama dengan kuartil 1 dan 2, kita buat dulu bahan-bahannya, yaitu 3/4 N sama dengan 3/4 kali 50 sama dengan 37,5. Nah, 37,5 itu terletak pada kelas ke-5. Lalu kita masukkan yaitu TB3 sama dengan 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Untuk sigma F min 3 sama dengan 33. Untuk F3 sama dengan 10 dan P panjang kelas adalah 6. Lalu kita masukkan ke dalam rumus kuartil 3 atau kuartil atas, yaitu Q3 sama dengan TB3 ditambah kurang buka 3/4 N kurang sigma F kurangi 3 per F3 kurang tutup P. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu Q3 sama dengan 54,5 ditambah kurang buka 37,5 kurang 33 per 10 kurang tutup 6 sama dengan 54,5 ditambah 4,5 per 10 kali 6. Lalu 54,5 ditambah 27 per 10, maka 54,5 ditambah 2,7 adalah 57,2. Jadi kita peroleh dari kuartil 1 yaitu 44,17, kuartil 2 dan mediannya adalah 51,0,7, dan kuartil 3 adalah 57,2. Baiklah, memasuki materi yang kedua adalah desil. Desil atau yang biasa dilambangkan dengan huruf D besar adalah
kumpulan bilangan yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika kita misalkan ada urutan kelompok data yang telah kita urutkan, dan kita bagi data tersebut menjadi 10 bagian yang sama besar, maka setiap bagian akan mewakili 1/10 atau 10% dari kelompok data tersebut. Ketika data dibagi menjadi 10, artinya terdapat 9 titik pembagi. Nah, titik-titik tersebutlah yang disebut dengan desil. Mulai dari desil ke-1, desil kedua, desil ketiga, dan seterusnya sampai desil ke-9. Desil dibagi menjadi 2, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. Yang pertama, desil data tunggal. Untuk mencari letak desil ke I, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. DI sama dengan XI per 10 kali N plus 1. Dengan keterangan, DI adalah letak desil ke I, X adalah data atau datum, I adalah bilangan bulat kurang dari 10, dan N adalah banyaknya data atau datum. Perhatikan contoh soal berikut. Nilai pada pelajaran statistik kelas C yang terdapat sebanyak 14 mahasiswa adalah sebagai berikut, seperti yang terdapat pada gambar. Maka tentukanlah nilai desil ke-8. Lalu penyelesaiannya yang pertama, kita ubah data tersebut menjadi data yang sudah terurut, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu, dari soal, dapat diketahui bahwa yang dicari adalah desil ke-8, maka I sama dengan 8, dan banyaknya data atau N adalah 14. Lalu, kita substitusikan data tersebut ke dalam rumus DI sama dengan XI per 10 kali N plus 1. Maka D8 sama dengan X8 per 10 dikali 14 plus 1. Lalu kita kalikan, maka didapat X120 dibagi 10 sama dengan X12. Nah, dari data yang telah kita urutkan tadi, dapat diketahui bahwa data ke-12 adalah 8. Jadi, nilai dari desil ke-8 adalah 8. Lalu yang kedua ada desil data kelompok. Untuk mencari letak desil dari data kelompok, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. DI sama dengan TBI ditambah 2 I per 10 dikali N dikurangi sigma F min I per FI tutup kurung dikali P. Dan keterangan, DI adalah letak desil ke I, TBI adalah tepi bawah data ke I, N adalah banyaknya data, I adalah bilangan bulat kurang dari 10, sigma F min I adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, dan FI adalah frekuensi kelas desil ke I. Perhatikan contoh soal berikut. Dari tabel di atas, tentukanlah desil ketiga atau D3. Maka, langkah pertama, kita membuat frekuensi kumulatifnya dahulu, yaitu 6, 10, 19, 33, 43, 45, dan 50. Maka dapat diketahui bahwa N atau banyaknya data adalah 50. Lalu kita mencari kelas desilnya, yaitu dengan rumus I per 10 kali N. Berarti 3 per 10 kali 50, hasilnya 15. Jadi desil ketiga ada di data ke-15 yang terletak pada kelas ketiga, interval 43 sampai 48. Lalu kita mencari tepi bawah kelas tersebut, yaitu dengan menguranginya dengan 0,5. Jadi 43 dikurangi 0,5 sama dengan 42,5. Lalu mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke 3,
yaitu 10. Dan frekuensi kelas desil ketiga yaitu 9. Lalu panjang kelasnya 37 dikurangi 31 sama dengan 6. Jadi panjang kelasnya adalah 6. Lalu semua kita masukkan ke dalam rumus. Maka D3 sama dengan 42,5 ditambah buka kurung 15 dikurangi 10 per 9 tutup kurung kali 6. D3 sama dengan 42,5 ditambah 5 per 9 dikali 6. D3 sama dengan 42,5 ditambah 30 per 9. D3 sama dengan 42,5 ditambah 3,3. D3 sama dengan 45,8. Jadi, nilai desil ketiga atau D3 adalah 45,8. Selanjutnya, kita akan membahas persentil. Persentil adalah nilai yang membagi sekelompok data menjadi 100 bagian yang sama banyak. Persentil sering dilambangkan P, dan jenis persentil ada 99, yaitu P1, P2, P3, hingga P99. Data persentil dibagi menjadi dua, yaitu persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Rumus persentil data tunggal sebagai berikut, di mana PI merupakan persentil ke I. Jika nilai I kurung buka N plus 1 kurung tutup per 100 bukanlah bilangan bulat, maka nilai PI menggunakan interpolasi linier. Lalu, apa itu interpolasi linier? Interpolasi linier merupakan pencarian sebuah titik di antara dua sumbu yang berada dalam sebuah data linier. Rumus interpolasi linier adalah sebagai berikut, di mana D merupakan nilai desimalnya, XR merupakan nilai data KR, dan XR plus 1 merupakan nilai data KR plus 1. Selanjutnya, mari kita ke contoh soal persentil data tunggal. Diketahui sebuah deret data sebagai berikut. Tentukanlah persentil ke-20 dan persentil ke-80. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data dan menjumlahkan banyak data. Terlihat banyak data atau N adalah 16. Langkah yang kedua, kita gunakan rumus persentil data tunggal untuk mencari letak nilai persentil ke-20. Didapat letak nilai persentil ke-20 di urutan data ke-3,4. Karena P ke-20 bukanlah bilangan bulat, maka kita gunakan interpolasi linier. Langkah yang ketiga, dengan rumus interpolasi linier, akan kita dapatkan bahwa P20 sama dengan 2. Lakukan hal yang sama untuk letak data persentil ke-80. Langkah yang pertama, kita gunakan rumus persentil data tunggal untuk mencari P ke-80. Dari rumus tersebut, kita dapat bahwa letak nilai persentil ke-80 bukanlah bilangan bulat. Oleh karena itu, kita gunakan interpolasi linier dan didapat P ke-80 adalah 7. Jadi, nilai persentil ke-20 adalah 2 dan nilai persentil ke-80 adalah 7. Selanjutnya, kita akan membahas persentil data kelompok. Dapat kita lihat, rumus ini merupakan rumus persentil data kelompok. Yuk, langsung saja kita ke contoh soalnya. Diketahui sebuah kelompok data seperti pada tabel di bawah ini. Tentukanlah letak persentil kelompok ke-25. Langkah yang pertama adalah membuat tabel distribusi dan frekuensi kumulatif, dan bisa kita lihat bahwa banyak data adalah 40. Langkah yang kedua adalah mencari letak P ke-25. Didapat P ke-25 adalah 10.
Data ke-10 terletak pada kelas ketiga, yaitu pada range 51 hingga 55. Yang ketiga adalah mencari unsur-unsur yang lainnya, seperti tepi bawah kelas, frekuensi kumulatif, frekuensi kelas, dan panjang kelas. Langkah yang keempat, memasukkan unsur-unsur tadi ke rumus persentil data kelompok. Didapat P ke-25 adalah 50,81. Lalu, apa kegunaan persentil di kehidupan sehari-hari? Persentil digunakan untuk menafsirkan nilai ujian sehingga peserta ujian dapat membandingkan kinerja mereka dengan siswa lain. Selain itu, digunakan di dalam kedokteran untuk membandingkan pertumbuhan pasiennya, apakah pertumbuhannya khas atau tidak biasa. Nah, bagaimana teman-teman video dari kami? Kami harap teman-teman semua paham ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.